Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek pembuatan media pembelajaran. Anggota kelompok kami yaitu Anasya Laila, Hana Humairoh, Richa Aryani Purba, Siti Stinganah, dan Tiara Setia Cahyani. Pada proyek ini, kelompok kami memilih pembuatan media pembelajaran berbasis internet, yaitu dengan menggunakan Google Sites. Kelompok kami memilih Google Sites karena memiliki beberapa kelebihan, yaitu berinteraksi dengan Google. Karena terhubung dengan akun Google, website yang dibuat dengan Google Sites langsung disimpan di Google Drive, jadi tidak perlu susah payah melakukan backup. Yang kedua, tampilan admin area yang simpel. Google Sites menawarkan tampilan admin area yang simpel sehingga mudah dipahami. Selain itu, pada Google Sites, keamanannya juga terjaga sehingga aman dari virus dan serangan hacker. Selain itu, website ini cepat. Website yang dibuat menggunakan Google Sites ini dijalankan dengan server Google. Oleh karena itu, kecepatannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Selain itu, Google Sites memiliki fitur sharing. Dengan adanya fitur ini, mengelola website Google Sites sangat mudah, terutama berkat fitur share seperti halnya menggunakan Google Drive dan Docs. Sehingga kita dapat berkolaborasi dengan teman yang lain untuk membuat dan menyunting isi situs. Kelebihan lainnya yaitu dapat diakses dengan mudah, baik melalui handphone, PC, ataupun laptop. Untuk membuat Google Sites, kita dapat membuka Google Drive, lalu mengklik New, lalu mengklik More, dan pilih Google Sites. Setelah dipilih Google Sites, terdapat halaman editor Google Sites. Di sini kelompok kami membagi halamannya menjadi 3, yaitu bagian tengah, bagian kanan, dan bagian atas. Pada bagian tengah, menampilkan preview website yang dibuat. Hasil semua kustomisasi yang dilakukan terlihat di bagian ini. Selanjutnya bagian atas. Pada bagian atas terdapat tombol undo yang dapat digunakan untuk membatalkan perubahan yang dilakukan. Ada tombol ridho yang dapat digunakan untuk kembali ke perubahan yang baru saja dilakukan. Ada tombol preview untuk melihat versi live website yang dibuat. Lalu ada copy website link untuk mengcopy link draft. Lalu ada sharing yang fungsinya untuk menunjukkan draft website untuk mengajak orang lain berkolaborasi. Lalu ada setting yang berisi beberapa pengaturan terkait desain website. Di sini juga dapat dihubungkan website dengan akun Google Analytics. Lalu ada fitur more, yaitu menu untuk menampilkan fungsi tambahan. Contohnya seperti version history untuk melihat catatan perubahan draft dan duplikat site untuk menggandakan draft website yang sedang dibuat. Selanjutnya terakhir tombol publish, di mana tombol ini digunakan untuk mempublikasikan website setelah draft selesai dibuat. Selanjutnya yaitu pada bagian kanan. Pada bagian kanan terdapat 3 menu yaitu Insert, Page, dan Themes. Pada Insert terdapat fitur yang dapat dilihat pada gambar. Di sini juga terdapat 6 layout yang dapat digunakan secara gratis. Setelah itu pada bagian kanan juga ada Page. Fungsi T-Page ini untuk menampilkan berapa banyak halaman website yang kita miliki beserta strukturnya. Di tab ini juga dapat ditambahkan halaman menuju website. Selanjutnya ada themes atau tema. Tema ini memungkinkan kita untuk memilih font tulisan ataupun warna website dan pilihan latar belakang untuk bagian banner. Hasil Google Sites yang telah kelompok kami buat dapat dimuat dalam halaman yang sudah dicantumkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikut merupakan hasil dari media pembelajaran yang kami buat, yaitu website atau media pembelajaran berbasis internet. Website ini berisi halaman utama atau home dan 5 konten, yaitu file materi, video materi, evaluasi, refleksi, dan profil. Berikut merupakan halaman utama atau home dari website kami. Selanjutnya, pada halaman materi, ada 5 materi, yaitu 5 file materi yang mencakup 5 submateri, yaitu miskonsepsi,
Teori domain elektron berdasarkan pengaruh PeI dan PeB terhadap bentuk molekul. Bentuk molekul berdasarkan teori domain elektron, kekuatan tolakan PeI dan PeB yang mempengaruhi bentuk molekul, dan menentukan jumlah PeI dan PeB suatu senyawa. Selanjutnya, pada halaman video, kami mengambil video yang bersumber dari YouTube. Satu video ini sudah mencakup 5 submateri. Selanjutnya, pada halaman evaluasi, tertera soal latihan atau evaluasi materi berbentuk Google Form. Berikutnya pada halaman refleksi, tertera link menuju sebuah games yang berisi mirip soal latihan pada halaman sebelumnya, yaitu evaluasi. Namun pada konten ini kami merancangnya seperti board games atau papan permainan. Yang terakhir, pada halaman profil, tertera identitas serta foto dari anggota kelompok kami. How to make educational games on QuizWizard. Kenapa memilih media pembelajaran board game? Untuk refleksi materi bentuk molekul, kelompok kami memilih media pembelajaran board game online menggunakan QuizWizard agar kuis terkesan interaktif, di mana bentuk games yang dipilih yaitu board game. Board game adalah permainan yang dimainkan oleh 2 orang atau lebih, berupa papan permainan yang telah didesain sedemikian rupa sesuai jenis permainan. Board game ini bisa menggunakan koin, dadu, pion, kartu, atau semacamnya yang digunakan dengan cara tertentu sesuai dengan peraturan tiap-tiap jenis board game. Contoh board game yaitu ular tangga, monopoli, ludo, dan lainnya. Board game dipilih sebagai media pembelajaran untuk materi bentuk molekul ini dikarenakan menurut kelompok kami, dengan menggunakan board game sebagai bentuk refleksi dari materi, dirasa cocok untuk menjadi salah satu bentuk penilaian materi bentuk molekul yang merupakan materinya lebih banyak dalam bentuk gambar, sehingga dapat membantu siswa dalam problem solving, critical thinking, decision making, atau menentukan pilihan. Dan selain itu, dengan menggunakan games ini, menurut kelompok kami dapat meningkatkan minat peserta didik untuk lebih aktif, komunikatif, percaya diri, lebih mudah memahami pembelajaran karena akan memudah mengingat materi dan membuat penilaian tidak cenderung kaku, membosankan, atau menakutkan. QuizWizard adalah alat yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman kelas melalui game, tanpa mengurangi pembelajaran. QuizWizard ini juga salah satu aplikasi belajar di era milenial dan digital saat ini. Jadi menurut kelompok kami, ini sangat recommended untuk aplikasi belajar karena kita sendiri sekarang hidup di era digital yang memungkinkan lebih banyak teknik belajar yang menyenangkan dan efektif daripada menggunakan buku teks yang biasanya penilaiannya masih menggunakan kertas. Selanjutnya ialah cara membuat game edukasi di QuizWizard. Nah, untuk yang pertama, kalian bisa search di Google atau di search engine lainnya dengan keyword QuizWizard. Kemudian nanti kalian pilih link yang paling atas. Atau kalian bisa scan barcode yang ada di layar, atau nanti bakal dicantumin linknya di description box. Next. Nah, kemudian nanti tampilan pertamanya ialah seperti gambar yang di atas. Nanti kalau kalian belum punya akun, kalian bisa try it for free. Atau kalau kalian udah pernah punya akun, kalian bisa login di web ini. Nah, untuk try it for free, nanti ada tampilan kita mau sebagai pemain atau kita ingin membuat atau menjadi host gamenya. Nanti kalian bisa pilih I want to create or host a game. Nanti kalian bisa masukin data-data seperti yang tercantum di sini. Atau kalian bisa daftar melalui Google yang kalian miliki. Next.
Nah, kemudian setelah dibuat akunnya, tampilannya akan seperti gambar yang paling atas. Nanti kalian bisa pilih make a game untuk membuat game yang baru. Nanti kalau kalian baru pertama kali memiliki akun, nanti draft yang di sini nggak ada template ya, jadi kosong. Jadi kalian bisa klik create a new. Next. Nah, kemudian kalian bisa pilih template yang kalian inginkan. Jadi di sini ada banyak banget berbagai template dari gamenya yang bisa kalian gunakan. Atau jika kalian ingin mendesain sendiri, kalian bisa upload desain kalian atau menggunakan web yaitu Pixabay. Nah, nanti di sini kelompok kami memilih template yang udah tersediakan di Quiz Wizard ini. Kemudian kami di menu board ini kalian bisa ada beberapa submenu. Yang pertama adalah space. Space ini ialah untuk membentuk nomor-nomor yang ada di layar, yang ada di template-nya ini. Kalau square itu bentuknya kotak, kalau circle itu bentuknya lingkaran. Kemudian nanti kalian bisa edit sesuai warna yang kalian inginkan dan besar yang kalian inginkan. Nah, untuk bagian answer correct ini nanti di sini kalian bisa pilih jika jawaban soalnya benar, kalian ingin pionnya ini maju berapa langkah. Kemudian untuk yang jawabannya salah, mundur berapa langkah. Itu bisa kita custom. Kemudian di sini kita juga bisa milih musik yang ingin dipilih selama game berlangsung. Next. Kemudian di menu question ini, kalian bisa input soal-soal yang ingin kalian input. Yang pertama ini, soalnya ini bisa dalam bentuk gambar, video YouTube, ataupun audio. Kemudian untuk soalnya ini bisa dalam bentuk gambar. Kemudian untuk soalnya ini ada berbagai pilihan, bisa multiple choice, ada short answer, ada numerical answer. Nanti kalian sesuaikan dengan keinginan kalian. Nah, untuk jawaban yang benar, kalian bisa menandakan dengan mengklik tanda checklist. Next. Kemudian untuk menu settingnya, yang pertama ini kalian disuruh untuk memasukkan judul game, kemudian memasukkan deskripsi gamenya, kemudian memilih bahasa yang ingin digunakan di games tersebut, yang kemudian memilih kategori gamenya. Kategori gamenya ini bisa banyak banget kategorinya, kalian bisa sesuaikan dengan soal yang kalian buat. Kemudian di sini ada menu available to. Jadi di sini kalau kalian milih everyone, di sini gamenya bisa dilihat oleh semua orang. Sedangkan kalau yang bawahnya ini terkhusus untuk only people yang punya link games ini. Kemudian kalau udah selesai, udah diisi semuanya, kalian bisa klik tanda finish. Kemudian ada tampilan seperti gambar yang paling bawah, di mana di sini ada pilihan untuk berbagi game ini atau memainkan game ini, kemudian atau untuk mengedit game ini. Next. Nah, kemudian kalau kita ingin memainkan game ini, kalian bisa klik play game-nya. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu live race dan homework. Kalau yang homework ini sifatnya seperti pekerjaan rumah, di mana ini bersifat individu. Jadi, misalnya ada anak A dan B, dia bisa mengerjakan soal ini sesuai dengan waktu yang mereka inginkan. Jadi bersifat seperti pekerjaan rumah. Sedangkan untuk yang menu atasnya ini adalah sifatnya dimainkan secara bersamaan dalam waktu yang bersamaan. Jadi kalau kalian misalkan ingin game ini ditampilkan dalam media pembelajaran, kalian bisa pilih menu yang paling atas. Kemudian jika memilih menu yang paling atas, nanti bakal ada tampilan seperti gambar di bawahnya. Di sini bisa kalian klik go, kemudian akan ada tampilan seperti gambar yang paling bawah sebelah kiri. Ini adalah bentuk gamenya yang sedang waiting for players. Next. Kemudian kita akan mendemonstrasikan games dari ular tangga ini. Berikut demonstrasi games Quiz Wizard yang kelompok kami buat. Yang tertera pada layar sekarang ini adalah tampilan host yang terdapat akses code ataupun direct join link dan juga para pemain yang sudah masuk.
Selain itu, ada juga controls atau pengaturan yang terdiri dari player size atau ukuran pemain, player font size atau ukuran nama pemain, dan juga ada tampilan on atau off, yaitu player names atau nama pemain, spaces atau jarak, numbers atau nomor, access code atau kode akses, dan juga music. Selanjutnya ada timer untuk mengeset waktu permainan, show leaderboard untuk melihat peringkat sementara, ada view result untuk melihat hasil sementara, dan di paling bawah ada pengaturan jeda permainan. Video sebelah kanan merupakan tampilan apabila menjadi pemain. Terdapat soal dan pilihan jawabannya. Jika jawaban yang kita pilih benar, maka kita bisa mengkocok dadu. Dan melangkah sesuai dengan nomor dadu yang kita dapatkan. Ketika pemain sudah mencapai garis finish tetapi masih ada soal yang belum dijawab, maka pemain wajib menyelesaikan soal tersebut. Jika semua soal sudah terjawab, maka akan muncul total skor yang didapatkan, jumlah benar dan jumlah salah, total akurasi, dan juga perbaikan jawaban. Sebagai host, kita dapat meng-kick atau mengeluarkan pemain apabila pemain di tengah jalan tidak bisa melanjutkan permainan dikarenakan koneksi terputus ataupun hal-hal yang lainnya. Jika semua pemain sudah menyelesaikan soal, maka akan muncul pemberitahuan seperti pada layar. Pada hasil, terdapat peringkat 1, 2, 3, pertanyaan tersulit atau banyak salah, dan longest streak atau siapa yang mendapatkan banyak jawaban benar. Serta pada pojok kanan atas terdapat view results table. Pada rekapan hasil, terdapat skor, time taken atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal sampai garis finish, dan nomor soal beserta jawaban yang benar dan yang salah. Hasil ini dapat di-download dalam bentuk Microsoft Excel. Sekian presentasi media pembelajaran dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.